Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pecinta Al-Quran dimanapun berada, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu tajwid, dan pembahasan kita kali ini masih seputar huruf hijaiyah. Dan adapun topik untuk hari ini, untuk kali ini, yaitu apa perbedaan antara huruf alif dan huruf hamzah. Ini menarik teman-teman. Jangan salah ya, banyak di antara kita, ya jujur saja, yang belum bisa membedakan antara huruf hamzah dan huruf alif. Bahkan kadang-kadang ada yang suka ketukar, ya di huruf hamzah dikirai alif gitu. Jadi ini masih rumit dan masih banyak yang belum bisa membedakan atau masih banyak yang belum paham. Baik, kita akan mulai pembahasan ini dengan membedakan keduanya. Lalu kita akan bahas apa saja bentuk-bentuk huruf alif di dalam Quran dan seperti apa bentuk-bentuk huruf hamzah di dalam Al-Quran. Apa perbedaannya? Sebenarnya ada perbedaan yang sangat simpel dan sangat mendasar, yang kalau perbedaan ini kita bisa pahami, maka dengan mudah kita bisa membedakan mana hamzah dan mana alif. Yaitu perbedaan mendasarnya adalah huruf alif itu tidak akan pernah menerima harokat. Dengan kata lain, huruf alif tidak akan ada harokatnya, baik fathah a ataupun kasroh i atau dhamma u. Ketiga-tiganya harokat ini tidak akan diterima oleh huruf alif. Jadi huruf alif itu di dalam Quran cara membacanya hanya 3. Yang pertama dibaca alif gitu. Seperti alif lam mim. Jadi huruf alif dibaca alif gitu. Jadi nggak dibaca a gitu. Nggak dibaca i atau u. Dibaca alif. Itu cara membaca alif yang pertama. Yang kedua, alif juga kadang berfungsi sebagai huruf mat gitu. Jadi hanya memperpanjang huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Misalnya qala. Nah, setelah huruf qaf kan ada alif. Nah, itu alif tidak dibaca qala, enggak, tapi hanya menjadi mat, memperpanjang huruf qaf sebelumnya. Atau misalnya iyyaka, setelah iya, setelah huruf ya kan ada alif. Jadi membuat panjang, itu namanya huruf mat. Jadi huruf mat ada 3, waw sebelumnya dhamma dan ya mati sebelumnya kasroh, dan alif yang sebelumnya fathah. Kalau alif sebelumnya enggak fathah bukan mat. Baik ya, jadi cara membaca alif yang kedua sebagai huruf mat. Nah, yang ketiga, alif itu kadang tidak terbaca. Jadi ada tapi nggak dibaca. Ya contohnya banyak. Misalnya di surah Al-Kahfi, kata Quran, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunih. Lan nad'uwa, itu lan nad'uwa setelah huruf waw itu ada alif. Lan nad'uwa tapi tidak terbaca. Jadi alif kadang dibaca alif, kadang dibaca sebagai huruf mat, dan kadang tidak terbaca. Nanti sebentar kita akan bahas tentang bentuk-bentuknya huruf alif. Ini cara membacanya dulu. Jadi sudah jelas ya perbedaannya. Kemudian huruf hamzah ini bisa menerima harokat. Jadi kalau alif tidak akan menerima harokat selamanya, sementara huruf hamzah itu menerima harokat, baik fathah dibaca a atau kasroh dibaca i, dhamma dibaca u atau sukun. Nah, seperti apa bentuk-bentuk huruf alif dan seperti apa bentuk-bentuk huruf hamzah di dalam Quran?
Pertama alif, teman-teman. Alif itu di dalam Quran bentuknya ada 4 macam ya. Jadi yang saya tahu, yang diajarkan oleh guru-guru kami, itu huruf alif itu bentuknya ada 4 macam di dalam Quran. Yang pertama berbentuk alif berdiri. Jadi yang kita kenal selama ini seperti nomor 1 yang berdiri lurus itu bentuk pertama huruf alif. Seperti alif lam mim kan alifnya kan berdiri. Berdiri tegak. Nah, itu bentuk pertama. Atau yang seperti huruf mad misalnya iyyaka setelah ya berdiri kan alifnya tuh berdiri. Atau kata ad-dunya kan setelah ya ada alif dia berdiri bentuknya. Itu bentuk pertama. Bentuk alif yang kedua, alif juga kadang berbentuk waw, teman-teman. Kaget kan? Tapi bagi yang sudah belajar itu biasa aja. Jadi kadang alif berbentuk waw. Apa contohnya? Misalnya kita baca ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Nah, wa yuqimunas salah itu kan panjang lamnya. Kenapa lamnya panjang? Karena ada mat. Nah, matnya pasti alif karena huruf lam berharokat fathah. Nah, mana alifnya setelah lam? As-salah ada alifnya di sana. Cuman bentuknya berbentuk waw. Makanya tidak berbentuk alif tuh salata, tapi berbentuk waw, teman-teman. Sama dengan kata misalnya kata al-ghadati di surah Al-Kahfi ayat 28 itu wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati. Ghada setelah dal itu kan pasti alif karena huruf mad. Nah, alifnya berbentuk waw. Itu alif bentuk kedua. Atau kata al-hayata. Al-hayah di dalam Quran alifnya itu setelah ya itu berbentuk waw. Itu bentuk alif yang kedua. Alif berbentuk waw. Bentuk alif yang ketiga berbentuk huruf ya. Apa contohnya? Banyak sekali. Misalnya wadduha. Wadduha setelah ha itu kan panjang haknya. Nah, kalau huruf berharokat fathah dibaca panjang itu pasti ada huruf mat berupa alif. Nah, mana alifnya? Dia berbentuk ya. Makanya enggak wadduha berdiri tapi wadduha berbentuk ya. Kalau guru saya dulu di PTIQ namanya Dr. Kiai Muhsin Salim, beliau mengistilahkan alif berbentuk ya itu sebagai alif bengkok gitu. Karena alifnya nggak berdiri tapi bengkok seperti huruf ya. Dan banyak sekali contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Nah, bentuk alif yang keempat dan terakhir, alif teman-teman kadang tidak tertulis sama sekali. Nggak ada bentuknya. Tapi bacaannya ada. Apa contohnya? Ya, misalnya Bismillah. Kan la panjang tuh, tapi alifnya nggak tertulis. Lamnya aja. Atau Bismillahirrahman. Ar-Rahman juga nggak tertulis. Setelah mim kan panjang Rahman, tapi alifnya nggak tertulis. Sama dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. A-nya panjang kan? Nah, itu pasti ada alifnya sebagai huruf mad. Mana alifnya? Tidak tertulis. Sama dengan Maliki Yaumiddin. Ma kan panjang tuh. Pasti ada alif, tapi nggak tertulis. Atau yang paling sederhana, Yasin. Ya kan panjang, Yasin. Harusnya ya-nya berdiri ada alif, tapi alifnya mana nggak tertulis. Begitupun Toha dan seterusnya. Toha kan nggak tertulis alifnya, tapi dibaca 2 harokat, mad tabi'i semua. Karena ada alif, ada huruf mad. Mana alifnya? Tidak tertulis. Jadi kalau kita simpulkan teman-teman, tadi kan ada alif yang ada tapi nggak terbaca seperti di surah Al-Kahfi. Lan nad'uwah. Lan nad'uwah tidak, alifnya ada tapi nggak dibaca. Nah, sekarang ada alif yang tidak ada tapi terbaca. Itulah uniknya Quran dan ya uniknya huruf hijaiyah ya. Jadi alif itu kadang ada tapi dibaca, tapi kadang tidak ada tapi dibaca. Jadi ada dianggap tidak ada,
Kadang tidak ada, tapi dianggap ada. Nah, keren kan teman-teman? Itu alif. Jadi ada 4 bentuk huruf alif dalam Quran. Oke, sekarang huruf hamzah. Kenapa perlu dibedakan? Karena mirip-mirip. Hamzah juga di dalam Quran bentuknya ada 4 juga. Nah, yang pertama sama bentuknya dengan alif, yaitu berdiri seperti alif. Cuma sekali lagi bedanya, alif tidak menerima harokat, yang menerima harokat adalah huruf hamzah. Maka kalau ada seperti alif bentuknya berdiri, tapi ada barisnya, maka itu pasti huruf hamzah, bukan alif. Misalnya iyaka, iyaka, itu kan ada barisnya. Pasti hamzah, bukan alif. Atau alhamdu kan dibaca a. Alhamdu itu pasti bukan alif, itu pasti hamzah. Sama dengan bima unzila, unzila pasti hamzah. Walaupun bentuknya alif, itu sekali lagi itu huruf hamzah, bukan alif. Nah, cuman teman-teman, hamzah ini terbagi 2. Ada namanya hamzah qata' atau hamzatul qat'i. Ada hamzah wasal atau hamzatul wasli. Nah, apa bedanya? Kalau hamzah wasal itu dia hanya terbaca kalau berfungsi sebagai permulaan. Artinya dimulai bacaan di situ. Contoh, alhamdu itu al itu dibaca kalau dimulai dengan di situ, kalau dia sebagai permulaan. Alhamdulillahi kan terbaca. Tapi kalau disambung dengan kalimat sebelumnya, dia tidak terbaca. Namanya hamzah wasal. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Hamdu kan a-nya hilang kan, nggak terbaca. Itu namanya hamzah wasal. Sama dengan ayat yang ke ayat ihdina siratal mustaqim. Ihdina itu hamzah wasal karena kalau disambung dengan kalimat sebelumnya dia tidak terbaca. Jadi wa iyyaka nasta'inu dina, hilangkan i-nya. Itu hamzah wasal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i, sama dengan irji'i, itu hamzah wasal karena dia hanya terbaca kalau sebagai permulaan. Adapun hamzah kedua yaitu hamzah qata' itu dibaca walaupun sebagai permulaan atau tidak sebagai permulaan. Jadi secara wasal atau secara memulai itu. Jadi dimulai di situ atau disambung dengan kalimat sebelumnya, selamanya tetap terbaca. Itu hamzah qata'. Misalnya iyyaka itu walaupun disambung dengan kalimat sebelumnya maliki yaumiddin, iyyaka tetap terbaca. Jadi mau disambung dengan kalimat sebelumnya ataupun tidak tetap terbaca. Itu namanya hamzah qata'. Oke. Terakhir teman-teman, bentuk-bentuk huruf hamzah di dalam Quran. Jadi satu, bentuknya hamzah itu baik wasal atau qata'. Yang pertama, dia seperti alif, berdiri. Nah, itu kalau dia menerima harokat pasti hamzah seperti iyyaka, unzila dan seterusnya. Bentuk hamzah yang kedua, dia berbentuk seperti huruf waw. Contohnya alladzina yu'minuna kan, yu'minuna setelah ya ada hamzah, hamzah sukun di situ. Tapi nggak ada hamzah, dibentuknya seperti waw. Adapun hamzah kecil di atasnya waw itu bukan huruf teman-teman. Ini juga sekaligus saya jelasin ya. Kepala ain itu yang seperti hamzah, yang selama ini kita anggap hamzah seperti di samping ini huruf hamzah yang selama ini kita anggap ini huruf hamzah, ini bukan huruf hamzah. Ini hanya tanda baca. Ini asalnya adalah kepala ain. Kepala ain.
kepalanya ain kan? Mirip. Kenapa kepala ain? Itu singkatan. Jadi kenapa huruf ain? Karena singkatan dari hamzatul qat'i. Qat'i, huruf ainnya yang terakhir itu diambil, kepalanya diambil sebagai tanda. Pertanda bahwa di situ ada hamzah qata'. Jadi sekali lagi huruf hamzah yang selama ini kita kenal sebagai hamzah itu hanya tanda baca, yaitu kepala ain yang merupakan singkatan dari hamzatul qat'i. Itu tandanya huruf hamzah qata'. Oke. Paham ya teman-teman? Mungkin ada yang menganggap ini pengetahuan baru, mudah-mudahan manfaat. Jadi bentuk hamzah yang kedua seperti waw. Bentuk hamzah yang ketiga sama dengan alif itu berbentuk ya. Sekali lagi berbentuk ya. Contohnya banyak di dalam Al-Quran. Misalnya Allahu yastahzi'u. Yastahzi'u itu bentuk u-nya itu ya. Hamzahnya berbentuk ya, makanya dikasih lagi kepala ain di situ. Dikasih kepala ain kecil menunjukkan bahwa di situ adalah hamzatul qat'i. Oke ya. Nah, kemudian bentuk hamzah yang keempat seperti alif, dia tidak tertulis teman-teman. Jadi hamzahnya tidak tertulis. Gimana kita tahu kalau itu hamzah padahal nggak tertulis? Ya makanya dulu Al-Quran dihafal, jadi nggak ditulis doang ya. Jadi nggak tertulis. Nah, cuman sekarang mushaf Al-Quran itu dikasih tanda baca berupa kepala ain kecil itu yang selama ini kita anggap hamzah. Itu adalah tanda baca yang menunjukkan bahwa di situ ada hamzah qata', hamzatul qat'i yang tidak tertulis. Misalnya kata as-sama, minas sama, kan setelah alif ada hamzah kecil kan? Itu sebetulnya bukan hamzah. Hamzahnya sebenarnya tidak tertulis. Cuma karena tidak tertulis supaya kita tahu di situ ada hamzah, dikasih tanda baca berupa kepala ain supaya kita tahu itu adalah tanda di situ ada huruf hamzatul qat'i. Makanya hamzah qat'i, makanya dikasih kepala ain. Singkatan dari hamzatul qat'i. Ribet ya teman-teman ya, mudah-mudahan walaupun ribet mudah-mudahan bisa paham. Jadi teman-teman, kalau kita lihat mushaf Timur Tengah misalnya, itu kan biasanya kalau ada hamzah atau alif, ya sebenarnya hamzah ya, tapi seperti alif berdiri, terus di atasnya ada kepala ain kecil atau yang kita anggap hamzah, itu adalah singkatan dari hamzatul qat'i, menunjukkan bahwa huruf hamzah atau alif yang berdiri itu sebenarnya adalah hamzah qata', makanya dikasih kepala ain kecil. Oke? Terus ada lagi yang ada alif dikasih shot kecil atau kepala shot di atasnya, yang biasa orang malah dianggap sebagai dhammah. Ada kan biasa orang membaca hamzah wasal itu dibaca dhammah, padahal itu adalah kepala shot. Itu juga tanda baca singkatan dari hamzatul wasli, hamzah wasal. Makanya kalau kita baca Quran Timur Tengah misalnya alhamdu, a-nya itu dikasih shot kecil atau kepala shot di atasnya. Itu adalah singkatan dari hamzatul wasli. Artinya itu adalah hamzah wasal. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan ringkas ini membuat kita bisa paham, dan mohon maaf kalau ada yang salah atau ada perbedaan pendapat. Mungkin teman-teman mempelajari yang lain, ada informasi lain yang berbeda, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini singkat saja perbedaan dan bentuk-bentuk huruf alif dan hamzah di dalam Quran. Jadi jangan lagi kita menganggap alif padahal itu hamzah walaupun bentuknya alif ya, karena ada harokatnya a, i, u, maka itu pasti huruf hamzah. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu lagi di pembahasan tajwid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.